Saya berdiri ya. Jadi tema yang diberikan oleh hambanya Pak Mangasa itu adalah finishing well. Menavigasi transisi hidup menuju garis akhir yang berkenan kepada Tuhan. Nanti di situ ada outline di dalam PPT, bisa dilihat ya dan saya usahakan bisa cepat sehingga kemudian bisa mungkin berbagi sharing ya di antara kita. Jadi satu ayat yang berbicara tentang finishing well adalah Pengkhotbah 7 ayat 8 yang mengatakan akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya ya. Jadi saudara, kita boleh bersemangat pada waktu muda melayani ya, bahkan sampai saat ini, tetapi menurut Pengkhotbah 7 ayat 8 yang adalah firman Tuhan, yang penting akhirnya ketika kita sampai berangkat bahasa seberangnya innalillahi itu, apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Itu menurut itu ya. Nah saudara, tapi kita tahu ya di dalam pergumulan hidup kita ini justru setelah menjelang akhir, menjelang pensiun justru situasi yang lebih sulit ya. Fisik sudah tadi dibilang cenut-cenut dan sebagainya itu ya. Mungkin ada yang kena sakit yang parah ya, terminal dan sebagainya ya. Persoalan-persoalan yang belum selesai, anak, cucu, ya, dan sebagainya. Itu saudara seringkali membingungkan kita yang adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika kita berhenti dari pekerjaan yang kita sebut pensiun itu sendiri, seringkali menjadi krisis ya. Krisis ya. Kita mengenal post power syndrome ya, dulu punya uang rutin ya, dan sepertinya kita bisa belanja apa saja, bisa leluasa kemana-mana, punya tim dan sebagainya, dan didengar ya. Ketika itu hilang semua, wah kita mengalami post power syndrome ya. Saya lihat dulu orang-orang dekat senior saya, pertua saya dan sebagainya, wah saya harus hati-hati, itu aja saudara ya. Jadi itu nyata sekali saudara, dan di usia kita nyata sekali ya. Nah saudara, di dalam sebagai anak Tuhan, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang pernah datang dan berempati dengan kita ya, dan kita bisa belajar banyak dari Tuhan kita ya, karena dia pernah menjadi manusia. Nah saudara, pada Yohanes 17:4 itu dia mengatakan dia mempermuliakan Bapa di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia. Nah, jadi saudara, jadi di dalam sisa yang kehidupan ini ya, kita belajar dari apa yang Yesus katakan itu, kita mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita kerjakan ya, dan menyelesaikan itu di dalam periode hidup kita yang berapapun yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita ya. Kalau masih utang, bayar saudara ya. Kalau masih sakit hati, selesaikan ya. Jadi macam-macam itu selesaikan, dan tugas apa kita selesaikan. Itu kalau kita belajar dari Yesus ya. Nah saudara, ini poin pertama ya. Poin berikut adalah tentang statistik saudara ya. Ini untuk sekedar menggugah kita ya. Jadi saudara, ada peneliti kepemimpinan Kristen, Dr. J. Robert Clinton, dia menganalisa tokoh-tokoh Alkitab ya, hampir 1000 di tokoh Alkitab, tokoh Kristen juga ya, ada hampir 1000, dan saudara, di dalam Alkitab itu ada 49 nama yang dari awal hingga akhir itu ketahuan perjalanan hidupnya ya. Dan di situ dia menemukan statistik yang ya kita bukan mengagetkan ya, kita harus gunakan sebagai peringatan ya, bahwa ternyata dari nama-nama yang dia teliti itu hanya sepertiga yang bisa dibilang finishing well gitu saudara ya. Jadi potensi tidak finishing well itu lebih besar bahkan di dalam nama-nama di Alkitab ya, apalagi yang di luar Alkitab ya. Tapi sebenarnya menurut penelitian beliau, di luar Alkitab pun
nilainya itu tidak beda amat. Jadi orang Kristen itu ya mengalami kehidupan, dan yang finishing well at the end itu hanya sepertiga. Dari kacamata riset ya, dari kacamata Tuhan mungkin bisa beda lagi ya. Kelihatan finishing well, kan sering saudara di gereja ini ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi apakah betul? Nah itu yang tahu betul ya Tuhan saudara ya. Dan kita sebagai manusia aja bisa tahu, oh itu nggak pas kalau dia mengklaim finishing well ya. Itu saudara ya, bukan menghakimi, tapi kenyataan itu seperti itu ya. Nah jadi saudara, tapi saudara dengan di tempat ini sudah potensi untuk finishing well, Pak. Yang di rumah-rumah sana yang menyia-nyiakan waktunya, wah itu potensi tidak finishing well ya. Tapi kita yang mau bersekutu, yang mau belajar, yang mau saling menguatkan, potensi finishing well 100% ya. Itu poin kedua. Saudara, belajar dari tokoh Alkitab itu kita melihat banyak tokoh yang tidak finishing well, saudara ya. Yang mulanya bagus, kemudian akhirnya buruk sekali ya. Misalnya Salomo ya, yang minta hikmat daripada harta, nyawa musuhnya dan sebagainya. Oh hebat sekali membangun bait Allah, kerajaannya, wah luar biasa. Tapi di akhir hidupnya dia dipengaruhi oleh istrinya yang banyak itu, akhirnya menyembah berhala. Sampai dia selamat atau tidak, para teolog juga memperdebatkan itu ya. Ada yang nama Gideon itu yang dari tidak penakut, kemudian Tuhan kuatkan dia sampai dia kemudian perang melawan Midian dengan hanya 300 orang, menang sehingga dia menjadi orang yang hebat pada saat itu ya. Dengan iman kepada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dia berprestasi ya. Tapi kemudian dia mengumpulkan emas dan membuat efod ya, membuat efod yang kemudian menyebabkan penyembahan berhala ya, dan macam-macam masalah dengan kehidupannya. Jadi banyak nama seperti itu ya. Berarti ada paling tidak ada belasan ya di dalam Alkitab ya, yang mewakili 33% ya. Nah, saudara, kalau di kontemporer ya, itu kita juga melihat banyak, saudara ya. Yang salah satu yang dulu sangat dikagumi banyak orang, yang kemudian terekspos itu adalah Ravi Zacharias ya. Itu luar biasa, saudara, karena dia itu kan apologet yang sampai level perguruan tinggi di dunia ya. Yang kemudian meninggal karena kanker ya, kalau nggak salah ya. Dan kemudian terungkap setelah itu ya, bahwa dia itu bermasalah sekali dengan dengan mengabuse wanita. Dia sampai mendirikan spa, saudara ya. Jadi dia punya spa di mana yang melayani wanita, dan wanita di situ di-abuse ya, dan termasuk ada yang dia layani yang kemudian minta handphonenya wanita Kanada dan menganggap bapaknya. Karena itu dia berkonsultasi dengan Pak Raffi. Pak Raffi layani, saudara, dan Pak Raffi sampai minta foto telanjang ibu itu. Wah, saudara, bagaimana seorang yang saya juga kagum sekali. Saya punya buku, dulu pernah datang ke Indonesia, saya paksakan diri hadir, dengerin ya. Dan dia dikagumi sekali oleh Stephen Tong. Tahu-tahu terungkap seperti itu, saudara. Betapa Tuhan tidak rela orang yang memalsukan kegagalan rohaninya itu tetap baik di mata manusia, di mata orang-orang. Itu saudara bisa baca di media, saudara ya. Dan saudara, di Indonesia juga banyak sekali orang seperti itu, saudara ya. Pada saat muda hebat ya, bikin gereja, bikin sinode, terus ya terungkap macam-macam masalah. Ya, perebutan uang, ada yang gerejanya happy family, tapi waktu satu jemaatnya mau menikah, bapaknya ini pendukung gereja itu, donatur ya donatur. Terus yang memberkati ya dialah harusnya. Tapi anak itu berontak, tidak mau. Ternyata sejak muda, sejak remaja sudah
abuse secara seks gitu. Akhirnya pendeta itu masuk penjara ya, masuk penjara. Jadi saudara, bagaimana seorang yang begitu hebat di dalam pelayanannya itu akhirnya seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak sulit dijelaskan ya, karena di balik kehidupan kita ini ada kuasa gelap yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Jadi kita harus waspada. Nah, tapi saudara, kita di Alkitab juga banyak tokoh yang hebat ya. Seperti Kaleb ya, yang sampai usia 85 ke atas dia masih bersemangat berperang, merebut tanah yang dijanjikan untuk dia. Dia adalah salah satu dari 12 pengintai. Kita kan rindu seperti itu ya, usia 85 masih mau perang untuk Tuhan ya, karena iman itu saudara ya. Jadi saya sendiri sudah hampir kayak pensiun saudara dari yang urusan bisnis saya ini. Tapi puji Tuhan saya merasa masih bersemangat untuk mendukung generasi berikut ini gitu. Ya sedikit agak kayak Kaleb begitu. Ya, situasinya beda ya, tapi saya puji Tuhan merasa saya masih bersemangat mendampingi anak-anak itu ya. Nah, itu saudara ya. Jadi saudara, kita lihat banyak seperti Rasul Paulus dari menyiksa jemaat, tapi akhirnya itu sampai dia menjadi martir. Ya. Tulisan di Alkitab ini kan paling banyak ya, kalau nggak salah 13 atau berapa. Saudara. Jadi dia dari buruk sekali kemudian menjadi bertumbuh, ya. Kemudian terus saja sampai di penjara pun dia masih tetap bersemangat itu saudara ya. Itu sungguh luar biasa ya. Dan ya di tokoh-tokoh dunia pun ada banyak ya. Kayak John Stott itu, saya puji Tuhan pernah ke gerejanya saudara. Kalau saudara ke Inggris, ke London, di situ ada gereja namanya All Souls. Ya, itu gereja banyak yang sepi, tapi gereja satu itu bagus saudara, hidup gitu loh. Nah ini salah pendiri, awalnya itu saya pikir bukan dia pendirinya, tapi dia itu tokoh di situ sebelum meninggal. John Stott, ya, banyak bukunya, saya juga punya bukunya, saudara harus baca bukunya. Ya, itu sampai meninggal saudara, itu orangnya itu masih, dia itu tidak menikah ya, tidak menikah, dia itu masih, karakternya itu masih lembut begitu loh ya, karakternya itu lembut, dibilang seperti Kristus gitu, saudara. Banyak orang kalau udah umur itu kan jadi kaku, jadi maunya sendiri gitu ya. Maunya didengar, nggak mau mendengar. Kini dibilang John Stott itu seperti itu, saudara. Ya, itu menunjukkan betapa dia itu ya dari sisi paling tidak dari sisi kita, finishing well, ya. Sampai akhir hidupnya sudah begitu hebat, ya. Dia menulis begitu banyak buku, mempengaruhi begitu banyak, dan saudara dia menulis buku itu hasilnya tidak dikumpulkan untuk diri sendiri, tapi digunakan untuk mendukung pendidikan hamba-hamba Tuhan di negara berkembang. Luar biasa saudara ya. Nah itu saudara. Nah itu contoh-contoh. Nah saudara, apa yang menyebabkan ya orang itu seringkali tidak menjadi finishing well ya, supaya kita waspada ya di masa. Saya rasa ini masa-masa entah sudah ada yang pensiun, ada yang menjelang pensiun ya. Nah, ini kita perlu ini hasil penggalian oleh Clinton tadi, saudara ya, Dr. Clinton itu. Jadi saudara, salah satu yang rentan di antara orang seumur kita adalah kesombongan ya. Itu sebenarnya kalau manusia wajar saudara ya, karena makin pinter, uangnya makin banyak, kekuasaannya makin besar. Makin tua makin sombong gimana? Makin sombong karena memiliki ini pengalaman banyak ya, sudah bisa punya rumah seperti ini, padahal depositonya banyak ya. Jadi kan itu secara manusia alami sekali dia menjadi sombong ya. Dan di dalam Alkitab pun yang digali oleh itu juga kelihatan ada raja-raja yang waktu muda bagus ya, terus lama-lama menjadi sombong, lama-lama jauh dari Tuhan ya. Lama-lama dia ingin, ada satu raja Uzia itu, dia begitu percaya dirinya sampai ingin melakukan pekerjaan imam di Bait Allah ya, membakar ukupan itu. Itu kan, wah dia raja terus mau melangkah lagi
akhirnya melawan ketentuan Tuhan ya. Itu satu ya, sombong. Itu hati-hati saudara ya. Itu penyakit kita ya. Ya, kita gampang sekali jadi orang sombong. Ya, saya juga punya alasan banyak untuk bisa sombong ya. Sementara Tuhan itu membenci orang yang sombong. Wah, gawat saudara ya. Kecenderungan kita itu kecenderungan yang melawan kehendak Tuhan kita, saudara. Jadi itu harus hati-hati ya, harus dijaga. Saudara, kemudian juga puas diri ya. Ya, puas diri dengan apa yang kita sudah capai ya. Ceritanya selalu masa kehebatan kita di masa lalu ya. Itu menunjukkan gejala puas diri ya. Sehingga saudara, orang seperti ini kemudian berhenti bertumbuh, termasuk kerohaniannya ya. Dan banyak saudara orang yang puas diri itu kemudian memang kayak misalnya Raja Daud ya. Dia kan perang menang, terus akhirnya dia istirahat ya, merasa bahwa saya sudah melakukan banyak hal ya, menang perang macam-macam, terus dia istirahat, lihat perempuan cantik ya di bawah. Bapak Ibu sudah pernah ke Israel semua ya? Sudah ya? Wah. Jangan sampai nggak pergi saudara ya. Berdoa ya. Wah, perasaannya berbeda daripada ke negara lain saudara ya. Berdoanya selalu ya. Ya, pertama penting keinginan ya. Karena kalau ada keinginan ada jalan, ya kan? Karena bisa berdoa. Tapi kalau keinginan tidak ditemukan, tidak ada peluang untuk berangkat, saudara. Nggak mungkin, nggak ingin tahu-tahu ke itu, hampir tidak mungkin ya. Jadi Daud itu gitu, memang ditunjukkan saudara di kota Daud itu ke bawah begitu. Itu dibilang oh ini dulu Daud di sini, cewek itu di situ gitu, kelihatan gitu ya. Terus ya, akhirnya kita tahu ceritanya saudara ya. Nah, saudara, itu nomor 2 ya, puas diri. Jangan saudara dalam titik ini puas dengan apa yang sudah dicapai di dalam kehidupan kita yang lewat. Terus tidak puas, terutama dengan pertumbuhan rohani kita ya. Karena kita itu menurut 2 Petrus berapa itu, kita itu diharapkan terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Dia dan di dalam kasih karunia kita ya. Jadi saudara, saya yakin saya sendiri jauh dari yang Tuhan inginkan ya. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Bagaimana kita itu bisa begitu mengasihi ya dengan kasih karunia yang kita kasih tidak layak dan tingkatnya tinggi. Tinggi itu berarti kira-kira seperti Yesus gitu loh. Ya, melihat gayanya Roy Suryo aja saudara ya. Untuk mengasihi kan nggak gampang, sudah ditangkap ya. Banyak di antara kita wah syukur ya. Tapi sebenarnya kan nggak boleh begitu ya. Kita harus kasihan gitu kan. Jadi itulah saudara betapa kita jangan puas diri. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah saudara kepahitan masa lalu saudara ya. Itu juga membuat di dalam kerohanian kita tidak mungkin kita finishing well kalau kita memelihara pahit terhadap orang-orang tertentu. Kadang-kadang orang tua kita ya. Jadi kita itu belum memaafkan orang tua. Karena orang tua kan banyak yang tidak tahu mendidik anak itu seperti apa. Saya ini dipukulin saudara oleh orang tua. Jadi saya itu potensi untuk membenci orang tua, sakit hati orang tua. Tapi puji Tuhan saya bertobat dan kebencian itu sirna ya dan tidak saya pelihara ya. Jadi masih ingat tapi tidak ada sudah sakit hati itu ya. Nah, jadi jangan sampai ada kita ini punya sakit hati orang tertentu, karena orang tertentu itu kan menyakiti itu gampang ya. Gosip aja kita sudah langsung, dia ngomong kita dengerin orang lain dia sudah marah kita ya. Dia nggak pernah minta maaf, kita ingat-ingat terus tuh. Jadi jangan ini saudara ya, itu tidak finishing well ya. Nanti ketemu Tuhan, kamu belum mengampuni si A, si B, si C gitu ya. Itu nomor 3. Nomor berikut adalah kompromi dosa dalam hati ya, dalam hati atau sampai perbuatan saudara ya. Jadi saudara ya kita harus sadar bahwa walaupun usia kita ini tambah ya seolah-olah katakan dalam masalah seks itu sepertinya sudah lewat, tapi tetap aja godaan itu ada ya. Paling enggak di dalam pikiran ya. Lihat anak muda, lihat
gambar, ya macam-macam. Itu saudara, kita harus tidak kompromi dengan kekudusan dari dalam hati, ya, karena Tuhan melihat hati. Ya, kita tidak pegang orang perempuan, kalau laki ya kita ngomong laki aja karena kita laki. Itu ya dari manusia seolah-olah udah bagus ya, tapi pikiran kita bagaimana ya itu yang dinilai Tuhan, ya kan? Jadi kita tidak ingin harta atau kita tidak iri dengan orang tertentu. Kita iri tapi kita gak kelihatan, ya. Ya, hanya dalam hati iri. Ya. Dari manusia orang ini, oh ini baik ya, orang ini sabar ya, orang ini tidak ambisi ya, tapi hatinya, ya kan, yang tahu Tuhan, saudara. Nah ini loh. Jadi jangan sampai kita kompromi di hati ya, apalagi sampai keluar ya, itu saudara. Itu yang bisa menyebabkan kita itu tidak finishing well. Ya, jadi apa tadi? Hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan puas diri, ya, kemudian kepahitan dan kompromi dengan dosa, ya itu. Nah, saudara, ini sekarang kita mau lihat sedikit definisi ya, apa yang kira-kira dimaksud dengan finishing well, ya. Jadi, saudara, dari macam-macam pengertian, ya, menurut saya finishing well pada dasarnya adalah kita itu terus saja berjalan bersama dengan Allah, ya, yang kita sudah terima itu setiap hari, ya, berarti terus menerus dalam pertumbuhan iman, ya, dalam pertumbuhan iman dan berarti dalam ketaatan dan dalam pelayanan kepada Dia, ya, dan ke Dia selama hidup hingga kematian menjelang kita, menjemput kita, itu saudara ya. Jadi kita terus saja ingin bertumbuh. Jadi titik tertentu ya, mungkin masa muda atau apa, kita itu kan merasa bersemangat sekali ya bersama dengan Tuhan. Ya, berdoa, baca Alkitab, itu bersemangat sekali, ya. Melayani, memberi, bersemangat sekali. Nah, saudara, finishing well adalah kita terus saja hidup seperti itu hingga akhir hayat kita. Itu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, di situ kita bisa lihat dua aspek, ya. Dua aspek. Satu adalah aspek apa yang kita kerjakan, ya. Jadi saudara, kan di Matius 25:21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ya, jadi saudara, ketika kita ketemu Tuhan, Dia akan memuji seperti itu. Berarti apa yang Tuhan tugaskan kita di dunia ini kita kerjakan dengan setia. Ya, sehingga kita pada waktu ketemu Dia dipuji. Dan nanti akan diberi tugas yang besar di dunia berikut kita, saudara. Dunia kekal itu. Itu, saudara, ya. Gak apa-apa, saudara. Ini kan bukan khotbah minggu sambil minum boleh, kopiko boleh, nyemel juga boleh, ya. Santai aja. Jadi, ya, yang penting fokus dan nanti dibaca lagi di PPT itu, ya. Jadi, saudara, ada satu aspek yang Tuhan mau kita bekerja, melakukan, ya. Dan kita perlu setia hingga akhir, ya, hingga akhir. Kedua adalah ini, saudara, ya, menurut seorang yang ahli di dalam disiplin rohani, ya, dalam pengertian disiplin rohani, dia mendefinisikan making a seamless transition into world that you know come next, gitu. Jadi saudara, menurut dia itu kita itu sebagai anak Tuhan itu ada di dalam hubungan dengan Dia terus saja, sehingga kemudian beralih ke dunia yang berikut, ya, tetap di dalam hubungan yang baik, bahkan makin baik. Kenapa? Karena ketemu muka dengan muka. Jadi saudara, kita ingat jadinya dengan Paulus, ya, yang mengatakan mati adalah untung, hidup adalah Kristus. Jadi terus saja orang yang finishing well itu ada di dalam hubungan dengan Tuhan sampai kemudian pindah dunia, itu kita tetap ada
dalam hubungan dengan Dia gitu. Itu saudara ya. Jadi ada dua sisi ya. Sesuatu yang kita lakukan ya, hidup adalah Kristus itu, dan satu yang kita jalin bersama Dia yang sampai melewati masa-masa kehidupan di dunia ya, masuk ke kekekalan ya. Dikatakan yaitu tadi mati adalah untung. Jadi saudara, saya juga bergumul supaya ada ketemu itu ya, mati adalah untung gitu saudara ya. Ya mungkin kalau muda agak sulit ya, wow enak sekali hidup di dunia ya, menikmati macam-macam, badan sehat ya. Ya, tapi saya juga minta Tuhan kalau bisa saya jangan mati menderita juga. Jadi ya kalau sakit-sakitan agak gampang bilang mati adalah untung ya, karena kanker mati adalah untung. Barusan ponakan saya usia 47 kena kanker, dia dikasih air aja teriak-teriak saudara. Ya, disentuh pegang teriak-teriak saudara. Saking begitu sakitnya kena kanker itu. Pasti dia bilang mati adalah untung. Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya jangan sakit ya, satu sisi. Tapi di sisi lain saya terus bergumul. Bagaimana menjadi kenyataan iman bahwa mati adalah untung. Itu saudara. Itu pergumulan saya saudara ya. Nah, kemudian saudara, bagaimana orang yang finishing well itu hidup di dalam hidupnya ya. Ada tiga arah ya. Satu adalah arah tentu kepada Tuhan ya. Karena finishing well pada akhirnya yang menilai adalah Tuhan kita ya. Memang di dunia ada juga finishing well saudara ya. Kalau kita melihat siapa ya, oh ini finishing well ya, secara manusia finishing well ya. Jokowi mungkin finishing well, mungkin ya. Roy Suryo dulu menteri, sekarang di penjara, nggak finishing well. Ya. Ya, itu secara manusia. Saudara. Ada banyak kita bisa lihat itu sebagai ilustrasi, saudara ya. Nah, tapi saudara ini finishing well di dalam Tuhan. Jadi kita utama pasti adalah hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, jadi saudara penting sekali kita setia kepada Dia, ya. Setia pada panggilannya. Panggilan Dia itu kan ada panggilan utama untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi bagian dari kerajaannya itu, dan panggilan melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Ya. Suami mengasihi istri, itu kan tugas dari Tuhan. Jangan sampai kita itu tidak tahu itu dan kemudian tidak melakukan itu. Ya. Itu pasti Tuhan tidak bisa memuji kita, engkau hamba yang baik dan setia. Kamu sudah kasih istri, memang istrimu sangat dikit lah. Ya, tapi itu ya namanya dunia nggak ada yang sempurna. Ya, jadi bagaimana kita itu di dalam perjalanan kita itu taat kepada, setia kepada Tuhan kita, ya di dalam panggilannya Dia itu. Kemudian saudara terhadap diri kita, saudara ya, orang yang finishing well itu saudara itu bertumbuh di dalam hatinya itu, hati nuraninya itu, hati nurani yang bersih, ya bersih. Artinya yaitu tadi tidak sakit hati, ya tidak bergumul dengan hatinya supaya tidak diarahkan oleh dosa, ya. Kalau pikirannya nggak benar, ya bergumul supaya itu diatasi, ditolak, ya. Kalau iri, ya bergumul supaya itu kemudian Tuhan bersihkan, ya. Jadi orang yang finishing well ya seperti contoh John Stott itu, saudara ya, sampai meninggalnya dikatakan orang ini terhadap orang lain lembut, gitu, saudara ya. Sedikit menunjukkan hatinya lembut seperti itu, ya. Diri sendiri, ya. Jadi kepada Tuhan kita setia, kepada diri sendiri kita jaga hati kita, ya. Dan kemudian keluar, saudara ya, keluar itu ke orang lain itu kita memberi nilai, ya, kita memberi dampak, ya, kita memberi warisan rohani kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita meninggalkan warisan-warisan positif kepada lingkungan kita. Orang yang finishing well tidak mungkin hidup dalam dirinya sendiri, ya, pasti punya kontribusi kepada lingkungan. Ya, kita bisa lihat contoh Alkitab macam-macam tadi, ya, itu. Nah, itu saudara ya. Nah, saudara bagaimana kita
berpikir finishing well itu, saudara, agar kita itu tidak menjadi bagian dari statistik yang tidak finishing well yang 67% itu. Nah, maka karena ini masalah kerohanian, kita harus jaga pilar kerohanian kita, ya, yaitu hubungan dekat kita dengan Kristus, ya. Jadi saudara, finishing well ini sebenarnya sudah jelas anugerah, ya. Apapun dalam hidup ini adalah anugerah. Tidak karena hebat kemudian bisa finishing well. Tidak mungkin, saudara, ya. Tidak mungkin orang bisa finishing well tanpa anugerah Allah, ya. Karena dunia begitu dikuasai kuasa gelap itu, ya, begitu dikuasai sehingga kita itu kalau manusia sudah pasti habis dah gitu. Ya, mempertahankan untuk setia kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri itu sudah tidak mungkin. Ya. Nah, jadi saudara, itu adalah anugerah. Tetapi saudara, anugerah itu bekerjanya juga melalui hati kita yang kemudian percaya, bersandar, dan bekerja keras untuk apa yang Tuhan anugerahkan itu. Saudara. Kita selamat. Tapi bagaimana kita kemudian bisa pasti selamat sampai akhirnya? Tuhan bekerjanya juga dalam hati kita, ya, diberikan hati untuk kemudian setia, untuk kemudian bertumbuh begitu, saudara, ya. Nggak kemudian dibiarkan hatinya semaunya. Nah, terserah kamu sekarang mau apa. Yang penting saya sudah selamatkan. Nggak begitu, saudara, ya. Dia terus saja mengiringi kita supaya kita diberi kekuatan, diberi semangat, ya, diarahkan supaya bisa akhir dengan baik, ya. Jadi penting kita jaga ini, saudara, kerohanian kita. Kedua, saudara, untuk finishing well, kita juga perlu memelihara jiwa kita, ya, pikiran kita. Ya. Pikiran kita apa? Yaitu pikiran yang mau terus belajar, terus mau berubah, terus mau bertumbuh. Itu, ya. Jadi berarti kita itu harus jaga kerendahan hati. Orang tidak mau belajar, nggak mau mendengar, karena tidak rendah hati, saudara. Dan itu memang penyakitnya orang umur tadi, sombong itu. Ya. Saya sudah hebat, saya sudah tahu, ya. Kamu baru anak-anak, kamu mau ini sudah makan asam garam ini gitu kan. Kamu baru makan garam dikit, asam dikit, sudah mau ngajarin papa, ya kan? Saudara, kita harus dengar, harus rendah hati untuk bisa mendengar, ya. Dan harus terus belajar agar relevan, saudara. Ya, saudara, ya puji Tuhan, pekerjaan saya itu memaksa saya belajar. Ya. Belajar, karena kita melakukan penelitian untuk perusahaan lain ini perusahaan yang profesional, ya. Jadi kita kalau nggak bisa berkomunikasi dengan orang profesional, ya kita nggak didengar, saudara, ya. Dan kemudian dengan anak muda, kalau kita nggak ngomongnya juga nggak relevan, ya, itu juga nggak didengar, saudara. Jadi kita harus mau terus belajar, ya, supaya anak muda menghormati kita. Bukan menghormati demi menghormati itu, tapi kita masih relevan. Karena di dalam umur kita banyak hal yang kita bisa bagikan. Kita punya kelebihan. Tapi untuk masuk ke situ, kita harus mau dengar, mau belajar, apa sih pergumulan anak ini, bagaimana, apa kekurangan mereka, ya, apa yang kalau kita sampaikan mereka kemudian menerima dengan hati terbuka, ya, termasuk dengan klien itu kalau saya, ya. Jadi saudara, karena itu jaga rendah hati itu penting supaya saudara memiliki jiwa yang mau diajar, ya, mau diajar, yang kemudian mau belajar, ya, sehingga saudara tetap relevan, ya. Jangan sampai kalau ngomong dengan anak sendiri, anak sudah nggak mau dengar. Pak, mama atau papa pasti ngomongnya begitu lagi, gitu, ya. Jadi harus ngerti, harus belajar bagaimana. Ya, kita kalau sebagai baru punya anak, belajarlah tentang bagaimana sih anak ini akan tumbuh, ya. Bagaimana sih saya harus mendidik anak ini, gitu-gitu, saudara, ya. Sehingga kita relevan untuk orang-orang yang di lingkungan kita, ya. Gitu, saudara. Itu nomor 2. Pilar ketiga adalah ini, saudara, ya, yang membuat kita bisa finishing well itu adalah kalau kita menjaga hubungan, ya.
Hubungan itu pasti hubungan dengan pasangan, ya. Hubungan dengan pasangan ini, saudara, harus dijaga karena ini adalah satu panggilan utama, salah satu panggilan utama kita, ya. Terutama yang diberikan pasangan, saudara, ya. Ya, ini pasti satu yang perlu akan diperhatikan oleh Tuhan kita sebagai KPI, ya, evaluasi bahwa kita itu baik dan setia, ya. Apakah suami sudah mengasihi istrinya? Apakah istri sudah menghormati suaminya? Paling nggak sederhananya itu, ya. Kalau kita melayani mau aja hebat, mau macam-macam, tapi ya tidak di rumah bermasalah besar dengan pasangan, sudah pasti Tuhan tidak bisa bilang kamu hamba yang baik dan setia, saudara. Nah, tapi sisi lain adalah hubungan yang di luar itu, ya. Jadi hubungan dengan kalau laki dengan perempuan lain, ya. Nah, itu juga harus kita jaga, jangan sampai melewati batas-batas yang Tuhan tetapkan, ya. Itu juga akan menghancurkan potensi kita untuk finishing well, saudara. Jadi itu menyedihkan sekali, saudara. Banyak saya rasa saudara kepikir macam-macam contoh, ya. Tapi karena waktu saya nggak bisa kasih contoh yang menarik sebenarnya untuk dipikirkan, ya. Tapi terjadi, ya. Nah, yang ketiga adalah pilar fisik kita, saudara. Jadi fisik ini, saudara, kita diberi tanggung jawab untuk kita ini kan penata layan, ya. Waktu kita, uang kita, dan tubuh kita ini. Yang nanti satu kali perlu semuanya dipertanggungjawabkan. Kamu saya kasih tubuh ini bagaimana? Sudah kamu jaga? Dan sudah kamu gunakan sesuai dengan tujuan daripada keberadaan kamu itu? Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi satu hal yang penting kita jaga di dalam pilar kehidupan kita ini adalah fisik ini loh, ya. Tapi untuk apa fisik ini? Ya untuk menjalankan tugas kita atau menjalankan misi kita di dunia ini secara luas, ya. Soalnya di gereja saya itu banyak orang yang wah, pokoknya kesehatan itu sudah sangat dikuasai, ya. Minum apa, olahraganya apa, istirahatnya harus seperti apa, ya. Tapi untuk apa gitu? Ya hanya untuk sekedar sehat, saudara. Nah, apakah itu nanti ketemu Tuhan bisa dibilang baik dan setia? Ya, kan nggak bisa, saudara, ya. Nah, jadi kita harus punya motivasi yang jelas, ya. Saya mau sehat karena saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk apa? Untuk melakukan tugasmu, Tuhan, ya. Untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, ya. Itu, saudara, ya. Dan saudara, pekerjaan kita dari kalau kita sudah ke arah umur-umur kita ini, ada istilah kalau dulu kita mengejar sukses, ya, sekarang kita mengejar significant, ya, from success to significant. Saudara bisa cari buku itu, ya, itu buku yang bagus ditulis oleh Bill Buford, ya, from success to significant, ya. Saudara, kalau kita tidak, tapi sebenarnya orang percaya juga sudah begitu, saudara, ya. Alkitab itu mengarahkan kita untuk mengejar bukan yang dilihat manusia lain sukses, punya ini, ya, punya rumah besar, punya mobil banyak, dan sebagainya, tapi sesuatu yang signifikan. Signifikan adalah dampaknya kekekalan, ya. Itu yang ini. Jadi, saudara, kalau kita jaga kesehatan ini, ya, saya masih bisa lari, ya, tiap seminggu 4 kali lah saya lari, stretching dan sebagainya. Tapi dalam hati saya, Tuhan, saya mau sehat supaya bisa Tuhan pakai, ya. Bisa setir mobil ke sini, ya, nggak perlu sopir. Nggak kesasar, tadi agak kesasar dikit, Pak. Kenapa? Supaya saya bisa dipakai Tuhan hingga akhir hayat hidup saya. Itu, saudara, ya, kerinduan kita semua, ya. Nah, itu adalah 4 pilar itu, saudara, ya. Kerohanian, pikiran, ya, hubungan, dan fisik, saudara, ya, keseluruhan diri kita ini, ya. Itu nanti ada di PPT, saudara, ya. Nah, saudara, poin hampir terakhir, saudara, ya. Kabar baiknya adalah finishing well bukan berarti hidup tanpa cacat,
ya. Itu yang luar biasa, anugerah Tuhan, ya. Saudara, kalau kita ingat Daud, ya, Daud itu dari hebat, ya, dari percaya Tuhan, melawan Goliat menang, ya. Ya, kemudian dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak membalas, ya. Wah, Tuhan senang, saudara, ya. Tapi pernah di dalam hidupnya ketika dia midlife, ya, yang merasa sudah sukses itu, kemudian dia berzina hebat sekali dan dia kemudian membunuh Uriah. Ya. Itu jahat sekali, saudara, ya. Itu sebenarnya kalau secara manusia lebih jahat dari Saul, ya, dari Saul. Tapi ketika dia ditegur oleh Nathan, dia langsung bertobat, saudara, ya. Dia langsung bertobat, dia menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, ya. Dan kemudian, saudara, dia terus mengalami banyak hukuman, ya. Absalom, ya, menyerang dia, ya, menggauli gundik-gundiknya, ya, dipermalu seperti itu, saudara, ya. Macam-macam yang setelah itu, ya, anaknya saling memperkosa dan sebagainya, itu Anon dan Tamar, ya. Tapi saudara, yang orang seperti ini, ya, itu ketika dilihat akhir hidupnya menurut kriteria Clinton ini, dan tentu itu harus alkitabiah, dia itu finishing well. Wah, itu bagi saya luar biasa, saudara, ya. Kenapa? Karena saudara, dia bertobat, ya. Ya kan? Dia, wah, dosanya hebat sekali, saudara, ya. Tapi dia bertobat, itu, saudara. Ya. Kedua, dia itu, ya, sudah macam-macam, ya, tidak menyenangkan Tuhan, ya, termasuk mau mengadakan sensus segala itu loh, ya. Tapi saudara, begitu dia bertobat, dia tidak kemudian undur. Ada satu raja itu yang kemudian tidak mau lagi berdoa, saudara, ya. Satu raja di Perjanjian Lama tidak begitu bermasalah, dia tidak mau lagi bergaul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi dia terus saja melekat kepada Tuhan, ya. Dan saudara, yang penting pengakuan ini. Kemudian saudara, hingga akhir hidupnya dia meninggalkan legacy, ya. Dia mempersiapkan pembangunan bait Allah dan sebagainya itu, ya. Dan yang penting tentu Alkitab sendiri mengakui, ya, di Kisah Para Rasul, jadi lewat Perjanjian Lama, Paulus mengatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Berarti dia itu diterima oleh Alkitab yang adalah suara Tuhan. Dia itu mengakhiri hidupnya dengan baik. Nah, saya rasa banyak di antara kita seperti itu, saudara. Dan kita tahu Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 8-10 itu memang menunjukkan, menyatakan bahwa Allah menyediakan pengampunan dan penyucian. Jadi kalau yang berdosa besar, ya, istrinya 2 atau 3, nggak apa-apa. Yang penting bertobat, saudara, ya. Ya. Yang pernah membunuh tidak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, saudara, ya, apa-apa. Tapi yang penting bertobat, saudara, ya. Yang pernah apa saja yang kayaknya hebat sekali dosa itu, yang penting bertobat, saudara, ya. Karena Tuhan menyediakan, ya. Nah, itu, saudara, ya. Nah, itulah renungan kita hari ini. Jadi, saudara, saya ingin meringkas sedikit supaya sedikit menyatu lagi pikiran kita. Jadi, saudara, finishing well ini adalah anugerah, ya. Namun, bagaimana kita bisa mengalaminya, itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang misteri, ya. Tapi ini menuntut tanggung jawab kita, gitu, saudara, ya. Tidak bisa bilang, oh ya saya terima, tapi kemudian diam saja, saudara. Ya itu, ya, ini bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan, tapi harus kita kerjakan, gitu, ya. Karena Tuhan sudah begitu baik, ya, sehingga kita menyambut dan bertanggung jawab, ya. Jadi dengan secara sengaja, ya, kita menyelaraskan seluruh hidup kita ini dengan kehendak Tuhan itu. Itu potensi kita. Jadi, saudara, kita itu tadi diingatkan oleh statistik bahwa potensi jatuh itu sungguh sangat nyata, lebih besar daripada potensi kita bisa menyelesaikan, ya. Jadi
kita harus diingatkan, harus tidak bisa santai gitu. Ya, kalau kita punya kerinduan mengakhiri kehidupan dengan baik ya. Nah, saudara, kita tadi melihat bahwa yang harus kita jaga itu ada 4 hal, yaitu hal-hal yang bersifat kerohanian, ya, yang artinya intinya menjaga kehubungan intim kita dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan masalah ke gereja, persembahan dan sebagainya, tapi hubungan keintiman dengan Tuhan kita. Kemudian pikiran ya, yang memelihara jiwa yang mau pikiran atau jiwa yang mau diajar, mau belajar ya. Ya. Yang sebenarnya masuk akal sekali saudara ya, karena kita ini belajar itu kan pada waktunya ya. SMP belajar SMP, SMA belajar SMA. Pelajarannya kan beda saudara. Sekarang ini kita tua saudara ya. Usianya seperti ini ya, kan pasti harus belajar kehidupan masa sekarang ini ya. Jadi kalau kita sudah belajar tentang bagaimana hidup sebagai pemimpin, sebagai pemuda, sebagai remaja, kan sudah lewat ya. Kita perlu pengetahuan yang baru, bagaimana hidup pada usia yang sekarang ini loh gitu ya. Kemudian relasi ya, relasi yang kalau masih ada pasangan ya kita utama untuk menjaga itu ya, relasi dengan orang lain, dengan family ya, orang-orang yang Tuhan letakkan di dekat kita itu ya. Karena saya yakin kalau kita cukup, ada banyak orang di lingkungan kita ini yang kekurangan ya, dan Tuhan itu kalau dibaca Alkitab itu mengasihi orang yang membela, mengasihi orang yang kekurangan, saudara. Jadi kalau kita bisa mengembangkan hubungan dengan orang-orang yang Tuhan perhatikan, maka pasti itu satu modal ketemu Tuhan. Tuhan, ya kita kan nggak bisa sombong kepada Tuhan ya, tapi Tuhan kan langsung lihat, oh ya kamu dulu perhatikan adik-adik kamu atau tante kamu apa yang membutuhkan. Kita kan nggak perlu sombong ke dia ya. Tapi Tuhan akan langsung bisa sebut, oh ya kamu dulu begini, kamu baik dan setia. Berikut lagi adalah fisik untuk misi, saudara ya. Jadi kita harus memang jaga kesehatan kita, mental kita. Saudara jangan kurang tidur ya, nanti cepet pikun ya. Jadi tidur harus cukup. Memang berdoa penting ya, harus ya. Tapi jangan, kan ada saya dengar kesaksian tuh, saya jam sekian pagi jam 2 misalnya berdoa, habis itu beraktivitas. Loh, tidurmu berapa jam? Ya, saudara, kalau saudara kurang tidur sepanjang hari, aktivitas tidak bisa optimal ya, karena ngantuk, pengen ngopi ya, macam-macam ya. Tapi yang jelas nanti akan gampang stres, kemudian akan ini saudara, akan kemampuan kognitifnya akan cepat menurun. Ya, tadinya saya tidak berpikir terlalu jelas seperti itu. Saya pikir wah kalau saya kurangi 1 jam, 1 tahun berarti dapat tambahan 350, 60 atau berapa jam. Wah hebat ya, bisa untuk lakukan sesuatu. Tapi anak saya si Hana itu risetnya tentang tidur. Neuroscience ya, tidur. Saya dengerin, wah betul. Jadi saya harus tidur cukup, gitulah kira-kira kesimpulannya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi aktivitas kita, kesehatan kita, dan masa depan pikiran kita. Itu saudara ya, tidur. Jadi saudara, masa pensiun ini, masa hidup kita ini, mari kita lihat sebagai masa jedah ya, masa jedah. Ya, belum selesai saudara ya. Ini adalah masa jedah, diberi kesempatan. Kalau kayak main sepak bola itu kan ada dua babak ya, terus istirahat gitu ya, atau kadang-kadang minta waktu time out ya, tapi di tengah itu ada istirahat saudara. Istirahat itu kan tidak, tim yang baik tidak akan santai ya, akan pikir ini bagaimana untuk menang di babak kedua. Saudara, di masa usia kita kali ini, mari kita jeda memikirkan bagaimana kita bisa berhasil melewati sisanya dengan finishing well, saudara. Ini kesempatan, ya. Itu, ya. Itulah saudara ya, dan
kalau definisi kita kan yang sederhana itu adalah kita itu terus-menerus berjalan bersama dengan Dia setiap hari dalam keintiman, dalam pertumbuhan iman, dalam ketaatan, ya, dalam melakukan kehendaknya itu pelayanan hingga akhir hidup kita. Jangan berhenti itu, saudara ya. Nah itulah saudara, dan saudara sebagai sedikit aplikasi, mari poin pertama adalah mengevaluasi hidup kita. Ya. Bagaimana kerohanian kita? Apakah kita kurang memberi waktu untuk Tuhan kita? Mari kita lebih disiplin di dalam istilahnya saat teduh ya Pak ya. Saat teduh kita ya. Kalau tadinya saat teduhnya hanya 5 menit, tambahlah jadi 20 menit. Jadikanlah 1 jam, setengah jam. Tambah lagi hingga 1 jam. Jangan 8 jam saudara ya. Nanti saudara nggak lakukan apa-apa yang lain ya. Saya pikir sekitar 1/10 dari waktu aktif kita untuk memberi waktu berdoa dan baca firman itu waktu yang kira-kira sedang ya kemungkinan ya. Kemudian pikiran kita saudara ya, mari kita lihat pikiran kita ini selama ini apakah cukup luas yang mau belajar, yang mau belajar, yang mau diajar, yang mau mendengar, yang mau berubah ya. Kalau kita dengar firman Tuhan di hari Minggu itu, apakah pikiran kita, oh ini cocoknya untuk si A, cocoknya untuk si B ya, oh cocoknya untuk pendetanya sendiri. Tapi saudara lihatlah untuk diri kita ya. Nah ini apa yang saya harus lakukan ya? Apa yang saya bisa belajar dari firman Tuhan hari ini? Pikiran kita, hubungan kita saudara ya, bagaimana hubungan dengan pasangan, dengan orang-orang di sekitar kita ya. Apakah kita sudah mengasihi, tidak pelihara sakit hati ya dan sebagainya ya. Dan tanggung jawab kita terhadap fisik ini saudara, mari kita lihat apakah saya sudah makannya sudah oke, tidak B4 berlebihan, B apa? B4, B2, B2, ini mau makan ini berlebihan. Saudara, mari kita jaga konsumsi kita, istirahat kita, olahraga kita, ya. Jangan sampai kita tidak olahraga, saudara ya. Orang yang finishing well, ya, orang yang berprestasi pasti olahraga, saudara. Karena di situ dia mendisiplinkan diri, saudara. Ya. Orang yang tidak olahraga ya, itu orang yang tidak ini, dia tidak memanfaatkan sesuatu yang harusnya positif itu untuk melatih diri, menguasai diri, ya, self control. Ya, memang itu buah roh, saudara ya. Tapi Tuhan melatihnya melalui apa yang kita kerjakan, ya. Bangun pagi, lakukan ini, ya, tertib hidupnya, ya. Nah, salah satu adalah olahraga, saudara. Itu untuk melatih bagaimana kita itu hidup menguasai diri. Ya. Orang yang mau finishing well harus menguasai diri. Berarti harus olahraga, saudara. Yang belum olahraga bertobat, saudara ya. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.